Shalom, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang sempurna buat setiap kehidupan kami, yang senantiasa menuntun kami, mengajar kami, membimbing kami, supaya kami boleh melihat di hari-hari ke depan bahwa tangan Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja menuntun kami. Terima kasih Bapa, biar setiap daripada hidup kami penuh dengan ucapan syukur, supaya di hari-hari yang kami akan lalui, kami melihat bahwa kuasa Tuhan, anugerah Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa sebelum kami menerima setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan. Renungan kita pada hari ini kita akan mengambil di 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 11 dan dengan tema mengasihi sampai berjumpa dengan Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu di 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa di hari-hari ini hidup kita itu harus mempunyai kasih Tuhan yang besar. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita itu, Paulus mengajarkan bahwa mungkin kita di dalam gereja, di dalam kehidupan, itu ada satu bangunan. Bangunan yaitu bagaimana kita harus membangun. Sebab kita itu semua adalah kawan sekerja Allah. Ya, dan kita semua ini adalah ladang atau bangunan Allah. Dan setiap bangunan itu biasanya akan harus mempunyai dasar yang kokoh. Supaya dasar yang kokoh itu supaya bangunan di atasnya dapat dibangun. Tetapi kita harus memperhatikan, ya, dia sebut berkata bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Apa yang harus kita bangun? Yaitu bangunan yang di atasnya tidak boleh lebih berat daripada bangunan dasarnya. Seringkali kita menjadi seseorang yang mungkin ada pribadi yang mungkin lebih bisa, lebih mampu, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita, belajar untuk kita terus mempunyai kerendahan hati, belajar terus untuk kita mempunyai kerendahan diri, supaya bangunan yang kita bangun ini bisa menjadi bangunan yang indah dan tidak merusak bangunan dasar di bawahnya. Ya, meskipun kita mungkin bisa lebih baik, tetapi kita harus tetap belajar menyadari bahwa bangunan yang kita bangun hari ini untuk menopang bangunan di atasnya. Artinya bahwa sama seperti fondasi yang menopang bangunan di atasnya, Tuhan Yesus juga senantiasa menopang setiap kehidupan kita. Amin. Dan terus bekerja memberikan kekuatan apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah buat setiap kehidupan kita. Sehingga siapapun yang menopang, yaitu mungkin orang yang lebih senior, dan siapapun yang membangun, anak-anak yang lebih muda, baik yang menanam maupun yang menyiram, harus belajar sama-sama mengasihi Tuhan. Bukan merasa yang lebih baik dan lain sebagainya, tetapi harus belajar mengasihi Tuhan. Karena siapapun yang menanam dan yang menyiram, yang terpenting itu adalah Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam pelayanan, keluarga, maupun pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, baik yang menopang dan yang membangun, baik yang menanam dan menyiram, bersama-sama kita harus belajar untuk senantiasa naik ke gunung Tuhan. Sehingga hidup kita harus menjadi pribadi yang menanam, ataupun menyiram, ataupun mungkin menopang, ataupun mungkin kita sedang membangun. Sebab di atas gunung Tuhan itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena seringkali kita berdoa supaya
gunung yang ada di dalam kehidupan kita itu pindah. Harus ya, mungkin itu masalah, mungkin sesuatu yang menyulitkan kehidupan kita, sesuatu yang menyakitkan, sehingga kita berdoa untuk kita meminta Tuhan supaya gunung itu pindah. Ya, itu tidak ada salahnya, sebab apapun itu yang kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang murni, Tuhan juga akan mendengar. Tetapi seringkali kita melihat pada saat gunung itu pindah, ya, maka kita tidak bisa lagi naik ke gunung Tuhan dan kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, seringkali mungkin masalah kita bisa dipindahkan Tuhan, masalah kita sudah selesai, tetapi kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan iman kita yang terus bekerja di dalam kasih Tuhan, ya, sehingga membuat Roh Kudus yang bekerja ini bisa terus memberikan kekuatan Tuhan, sehingga kita mampu untuk kita terus naik ke gunung Tuhan, sehingga kita tidak lagi berdoa untuk memindahkan gunung, tetapi kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan supaya kita mampu berjalan, mampu naik, mampu mendaki itu, supaya kita di atas gunung Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab pada saat kita berjumpa dengan Tuhan di atas gunung itu, maka Tuhan adalah Allah yang sanggup menyediakan, dan Dia sanggup untuk memberikan kekuatan untuk kita melewati. Karena itu, marilah kita terus belajar saling mengasihi, yaitu naik ke gunung Tuhan. Ya, siapapun kita saling bergandengan tangan untuk kita terus naik ke gunung Tuhan. Belajar terus mengasihi sampai kita berjumpa dengan Tuhan di atas gunung itu. Ya, artinya bahwa di hari-hari ke depan, siapapun kita yang sedang membangun, sedang meletakkan dasar, kita semua adalah rekan sekerja Allah. Ya, bahkan di Yohanes juga berkata bahwa Tuhan mengatakan bahwa saudara-saudara yang kasih, marilah kita tuh harus saling mengasihi. Sebab kasih itu kan datangnya daripada Allah. Sehingga setiap orang yang mengasihi pasti lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sehingga barang siapa yang berbuat baik, ia datangnya dari Allah. Amin. Tetapi orang yang jahat, di ayat yang lain di Yohanes mengatakan bahwa tetapi orang yang jahat, ia tidak mengenal Allah dan ia tidak pernah melihat Allah. Sehingga ia tidak bisa melihat kasih Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, amin, dan pernah melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah? Kita pasti pernah mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Setiap daripada kita pasti pernah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Maka hendaklah kita senantiasa mengasihi, baik mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, rekan sekerja Allah, tetapi juga terutama kita belajar mengasihi Tuhan. Artinya bahwa fondasinya itu pasti Kristus, yaitu kasih dan kekuatan Allah di dalam Roh Kudus. Sehingga fondasi ini harus terus ada di dalam kehidupan kita. Kasih yang Tuhan berikan itu sempurna, sehingga terus memberikan kekuatan Allah di dalam Roh Kudus. Dan bangunannya apa? Bangunan yang kita bangun itu adalah fokus perhatikan cara dan kualitas kita membangun. Seperti bangunan itu pasti fokus dengan apa bahan dasarnya, fokus dengan bagaimana cara membangunnya, bahan apa yang dipakai. Nah, bahan yang kita harus pakai adalah karakter Kristus. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah back to Jesus teaching. Ini adalah cara dan kualitas kita yang harus kita bangun, yaitu karakter Kristus dan kembali kepada ajaran Yesus. Sehingga kita tetap mempunyai iman dan hikmat yang Tuhan berikan. Ya, seringkali hikmat berkata bahwa saya bisa membuat lebih baik, saya bisa berkata lebih baik, melakukan lebih baik, bukan. Tetapi hikmat adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan yang membawa hasil baik, ya, membawa hasil baik dan membawa kebaikan buat setiap orang dan banyak orang. Sehingga hikmat yang Tuhan berikan itu pasti menghasilkan pekerjaan yang membawa hasil baik. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah semua untuk kemuliaan Tuhan. Baik yang menanam, baik yang menyiram, baik yang menopang, dan baik yang membangun. Semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekian daripada firman Tuhan, sedikit dari firman Tuhan supaya menjadi penolong berkat buat setiap daripada kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami memerlukan kasih-Mu yang besar supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Supaya di hari-hari ke depan, baik kami yang membangun, baik kami yang menopang, baik kami yang sedang menanam, baik kami yang sedang menyiram, semuanya adalah sama. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, Tuhanlah yang memberkati setiap dari apa yang kami kerjakan. Mari saudara-saudara dekapkan kedua tanganmu di dada jikalau saudara mungkin hari ini mengalami satu kesulitan, mungkin satu permasalahan, mungkin di dalam jodoh, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang sedang engkau gumulkan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan sempurna buat setiap kehidupan kita. Dan Dia terus menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga kita terus tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah sumber penolong buat kehidupan kita. Dan jikalau saudara ada yang mungkin sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi setiap saudara yang masih membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.